Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ratnawati SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Pada LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan nomor NIM 2521101472. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja di kelas 6 MIS Teladan 1 Ujung Kubu dengan materi belajar Pancasila dengan menyenangkan. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, luar biasa Allah. Baiklah, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya memimpin doa. Ayo Abi, ke depan, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil
saling keterkaitan, tidak dapat dipisahkan. Berdiri sendiri, tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu yang hilang ini, jika salah satu hilang, maka hilanglah makna kesatuan. Hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Kalau hilang salah satunya, hilanglah maknanya. Jadi ini tak bisa hilang, tak bisa dihilangkan salah satunya, karena dia keterkaitannya satu sama lain. Kalau hilang satu, maka hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Jadi nggak boleh nggak boleh ini hilang, nggak boleh ini, nggak boleh itu hilang. Yang mana dikatakan oleh Muhammad Hatta, salah satu perumus Pancasila. Kan perumus Pancasila kan termasuk kan Muhammad Hatta, kata ya. Apa yang dikatakannya? Bahwa karena Pancasila adalah asas yang merupakan ideologi negara. Pancasila ini adalah karena Pancasila adalah asas yang merupakan ideologi Pancasila. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Hatta. Tadi Ibu katakan kan bahwa Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kan? Bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini pengamalan dalam sila-sila Pancasila ini, pengamalan sila pertama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gimana, Pak? Ini kalau kita agama Islam, pengamalan sila pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Berarti mengerjakan segala perintahnya menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ini sila pertama. Keyakinan kita apa? Beribadah kepada Tuhan, kan? Ya kan sayang? Kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mengerjakan sholat. Kalau orang Islam, kita kan Islam kan? Beribadah kita dengan sholat ini adalah pengamalan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Kita mesti sholat kan? Agama lain juga begitu. Kalau dia Kristen, dia ke gereja. Kalau dia Hindu, pergi ke tempat ibadahnya masing-masing, kan? Menurut kepercayaan dan keyakinannya. Tengok, itu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab juga. Ada pengamalannya dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini ya, sila kedua adalah keadilan. Bekerja sama dia, tidak saling apa? Tidak saling berantem, harus bekerja sama. Juga sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga, keempat dan kelima itu juga ada pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah ya pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak ibu itu harus mengamalkannya. Seperti yang tadi Ibu katakan, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita harus percaya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Itulah pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, kan? Mudah kan? Mudah Ibu jelaskan bahwa kita mengerjakan segala perintah itu harus mengamalkan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Inilah pengamalannya dari sila pertama sampai sila kelima. Macam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat harus bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu pendapat itu harus dimusyawarahkan. Tak bisa egois, harus bermusyawarah. Bermusyawarah kita dulu. Baiklah anak ibu. Contoh pengamalan sila Pancasila udah kita tunjukkan. Baiklah, ibu akan memberikan kalian
kelompok dapat satu. Ini pulpennya. Ya, ini. Siapkan ya. Ya, ini pulpen ya. Sama-sama lihat. Kawan-kawannya juga lihat. Masing-masing lah.
Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kelima sila tersebut meskipun memiliki makna berbeda. Makna yang berbeda sebenarnya saling melengkapi, nak. Saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Mereka tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Tidak dapat dipisahkan. Setiap sila itu memberikan makna pada sila yang lain. Memberikan makna pada sila yang lain. Itulah kesimpulan kita, pelajaran kita pada siang hari ini, pagi ini. Itulah kesimpulan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Anak-anak ibu simpan peralatan pembelajaran hari ini, simpan alat-alatnya. Simpan alat-alat belajar